Selamat datang di YouTube Berbagi Cerita Sejarah. Sebelum kita mulai, yuk tekan tombol subscribe dan like. Di video kali ini kita akan bercerita tentang sejarah mengenai uang yang kita pakai sehari-hari. Dahulu kala, sebelum ada uang, manusia menggunakan sistem barter. Mereka menukar barang dan jasa secara langsung. Barter adalah sistem transaksi yang pertama kali digunakan para manusia. Sebab pada zaman dahulu, manusia belum mengenal apa itu uang. Sistem transaksi barter ini berupa pertukaran antara barang dengan barang, jasa dengan jasa, barang dengan jasa, atau bahkan sebaliknya. Pada masa lalu, orang atau sekelompok orang sudah merasa bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang dihasilkan oleh pihak lain. Selain itu, populasi orang juga semakin meningkat, menyebabkan mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dengan menggunakan barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh pihak lain. Maka dari itu, muncullah ide untuk saling menukarkan barang atau jasa. Syarat utama dari pelaksanaan sistem barter ini adalah harus ada orang yang ingin saling menukar barang atau jasa, dan mereka harus saling membutuhkan. Namun, seiring perjalanannya, sistem barter justru menemui berbagai kendala. Seperti, 1. Sulit dalam bertransaksi. Kelemahan dari sistem barter adalah ketika hendak bertransaksi, harus ada dua belah pihak yang memiliki barang yang dibutuhkan satu sama lain. Contohnya, ada seseorang yang memiliki gandum, dirinya hendak menukarkan gandum tersebut dengan buah semangka. Itu berarti, dirinya harus mencari seseorang yang mempunyai buah semangka yang sekaligus tengah membutuhkan gandum. 2. Alat tukar sulit untuk dipecah. Contohnya, ada seseorang yang memiliki seekor ayam dan ingin menukarkannya dengan sebuah meja. Sementara seekor ayam tersebut hanya bernilai sama dengan separuh meja saja. Maka pemilik meja akan kesulitan untuk memecah atau membagi meja tersebut menjadi nilai yang sesuai. 3. Alat tukar sulit untuk dibawa-bawa terutama pada barang yang memiliki jumlah banyak atau ukuran besar. Maka pemilik barang tersebut akan kesulitan dalam membawa hartanya ke sana kemari. Belum lagi, harus menemukan orang yang mau setuju untuk menukarkan barangnya tersebut. 4. Sulit menyimpan barang. Terlebih lagi apabila barang yang hendak ditukar adalah buah-buahan, pasti akan cepat membusuk. Apabila sudah busuk, pasti sudah tidak bisa dijadikan sebagai alat bertransaksi. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, muncullah beberapa pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda tersebut biasanya adalah yang dapat diterima oleh umum, memiliki nilai tinggi, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer. Di masa inilah kita mengenal dengan adanya uang barang, contohnya adalah garam, emas, kulit hewan, batu-batuan berharga, logam, kulit pohon, hingga kerang yang memiliki bentuk indah. Pada zaman Romawi kuno, mereka menggunakan garam sebagai alat tukar dan alat pembayaran upah. Sementara itu, pada bangsa Arab, mereka menggunakan unta dan kambing sebagai alat bertransaksi. Ada lagi di masyarakat Tibet yang menggunakan teh-teh ikat sebagai alat tukar. Meskipun pemikiran ini tergolong lebih maju daripada sistem barter, tetap saja terdapat kelemahan yang menjadikan masa uang barang ini semakin lama semakin berganti. Beberapa permasalahan yang muncul dari penggunaan uang barang ini adalah hanya berlaku di daerah tertentu saja. Kesulitan dalam hal penyimpanan dan pengangkutan. Mudah rusak dan tidak tahan lama. Sulit dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Karena kelemahan uang barang tersebut, muncullah ide baru untuk menciptakan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar sistem transaksi sebab memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dibawa. Logam yang biasa dipakai sebagai alat transaksi pada era ini adalah emas dan perak. Pada zaman itu, suatu negara akan dianggap telah mempraktikkan sistem uang emas apabila negaranya telah memiliki standar emas dalam proses transaksi perdagangan.
Sekitar 300 sebelum Masehi, di Lydia, uang logam pertama kali digunakan. Koin-koin ini terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum, dengan perbandingan 75-25 antara emas dan perak yang digunakan. Uang logam memiliki keunggulan karena tahan lama, mudah dibagi, dan memiliki nilai intrinsik. Segera, penggunaan uang logam menyebar ke seluruh dunia. Pada tahun 560-546 sebelum Masehi, bangsa Yunani mulai menciptakan logam, dan bangsa Yunani dikenal sebagai uang logam pertama. Seiring dengan berkembangnya transaksi perdagangan, maka akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, sehingga harta mereka juga makin meningkat. Mereka akhirnya memikirkan sebuah tempat yang aman untuk menitipkan uang-uang logamnya ke tempat tersebut, karena takut akan risiko pencurian. Biasanya, mereka akan menyimpannya di tukang emas atau pemuka agama. Pihak-pihak yang dijadikan sebagai tempat titipan, itu akhirnya memberikan mereka akta berbentuk kertas yang berisikan janji pihak penerima titipan. Akta-akta ini mendapatkan sambutan baik karena diterbitkan oleh seseorang atau lembaga yang mempunyai reputasi keuangan yang terpandang di suatu negara. Kemunculan akta-akta inilah yang menjadi pencetus dalam kemunculan sistem uang kertas. Kepercayaan masyarakat semakin tumbuh terhadap adanya akta perjanjian yang diterbitkan lembaga keuangan, justru menjadikannya sebagai alat yang masuk ke dalam peredaran transaksi. Jadi, dapat disebut bahwa akta-akta ini bernilai sama dengan uang dan bahkan digunakan secara langsung untuk membeli barang atau jasa. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat menjadi tidak lagi menggunakan emas secara langsung ketika tengah bertransaksi. Sebagai gantinya, mereka akan menjadikan akta tersebut sebagai alat tukar, atau bisa disebut sebagai uang kertas. Setelah adanya penggunaan uang logam, Cina pada abad pertama, pada masa dinasti Tang, mulai menciptakan uang kertas. Uang kertas pada saat itu diciptakan oleh Tsai Lun dengan menggunakan kulit kayu murbei, agar uang kertas dapat digunakan untuk waktu yang lama. Uang kertas diciptakan karena pasokan logam mulia yaitu emas dan perak jumlahnya terbatas, dan uang logam sulit digunakan dalam transaksi berskala besar. Uang kertas lebih praktis dan mudah dibawa dibandingkan uang logam. Di Eropa, uang kertas mulai populer pada abad ke-17 dengan berdirinya bank-bank yang mengeluarkan surat-surat utang yang bisa digunakan sebagai alat tukar. Berawal dari uang kertas yang ditemukan oleh Cina, seluruh negara mulai berusaha untuk mengembangkan mata uang kertas mereka sendiri. Hingga kini uang kertas masih digunakan di seluruh dunia dan saat ini, uang digital mulai terus berkembang. Pada abad ke-19, banyak negara mengadopsi standar emas. Nilai mata uang mereka diikat pada jumlah tertentu emas. Ini memberikan stabilitas karena uang kertas dapat ditukar dengan emas pada nilai tetap. Namun, standar emas juga memiliki keterbatasan, seperti terbatasnya suplai emas. Setelah Perang Dunia Pertama dan terutama setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara mulai meninggalkan standar emas dan beralih ke uang fiat. Uang fiat adalah uang yang tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak dijamin dengan cadangan emas atau perak, melainkan nilainya berasal dari kepercayaan dan otoritas pemerintah yang mengeluarkannya. Uang fiat pun masih digunakan sampai sekarang, dan uang tetap berkembang dengan adanya uang digital. Dengan kemajuan teknologi, bentuk uang terus berkembang. Kartu kredit dan debit, serta transfer elektronik, menjadi alat pembayaran yang umum. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, uang digital dan mata uang kripto seperti Bitcoin muncul. Mata uang kripto menggunakan teknologi blockchain untuk transaksi yang aman dan terdesentralisasi. Perkembangan terbaru menunjukkan peningkatan penggunaan uang digital dan mata uang kripto. Beberapa negara sedang mengembangkan mata uang digital bank sentral, CBDC. Teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan diprediksi akan terus mengubah cara kita bertransaksi di masa depan. Masa depan uang adalah digital dan terus berkembang.
Jadi sobat, bagaimana kira-kira alat transaksi masa depan kita ya? Nantikan cerita berikutnya, tetap di YouTube Berbagi Cerita Sejarah. Jangan lupa subscribe dan sampai bertemu kembali.